Dosen nyentri. Yang menulis. Kalau nggak bisa ditulis orang, ya berarti sampai yang menulis orang. Nah, ini alasan beliau waktu BS menyebut manusia itu sah kalau sudah ditulis atau sudah menulis. Nah, kalau ingin punya potensi, kelebihan, prestasi, ya, maka kalian kan harus mengasah skill itu, ya kan? Nah, tapi kalau kalian skill itu nggak ada, ya kalian tidak mengasah skill menulis. Satu, tulisan itu dibaca karena ada penulisnya. Kalau nggak ada yang tulis, berarti nggak ada tulisan itu. Jadi yang ditulis itu apa, siapa yang tulis, artinya dua yang diperhatikan seorang pembaca. Ya kan? Pilih salah satu, dan beruntungnya orang-orang yang anak-anak yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini memutuskan untuk menjadi jurnalis, berarti menjadi penulis. Berarti kalau menurut sastrawan tadi Harjono WS, itu kalian akan sah menjadi manusia. Ya. Jadi ini dua kutipan besar yang memberi motivasi saya untuk terus bergerak. Nah, terus kok ada lampiran-lampiran itu? Karena saya bukan wartawan, saya nggak punya media tetap. Ya. Semua tulisan yang saya lampirkan di situ itu sudah dimuat di medianya masing-masing. Kan ada kolom yang boleh orang lain selain orang redaksi tulis, seperti yang dijelaskan Bu Mas Ufa tadi. Ya. Ada siswa lain yang selain jurnalis ini boleh menulis, ya. Nah, itu posisi saya letakkan di situ. Karena saya menjadi jurnalis tidak diizinkan orang tua. Ridallahu fi ridal. Karena saya mengikuti ini, ya, Allah membukakan jalan. Oh, ternyata menjadi wartawan itu nggak harus yang di belakang redaksi, di luar redaksi juga bisa ternyata. Nah, di situ loh itu pikiran saya dibuka. Oh, ini ada kolom yang bisa saya tulis di situ. Tulisan pertama itu dimuat di majalah kesenian Dewan Kesenian Jawa Timur, ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu juga di majalah juga. Yang ketiga semua pokoknya sudah dimuat. Yang terakhir yang paling terbaru itu yang paling akhir, ya. Mungkin tulisannya agak sedikit berat yang terakhir, ya, karena itu berbasis data, berbasis angka. Saya menyatukan data virus corona dengan kegiatan belajarnya di Indonesia. Butuh data. Nah, kalau wartawan, jurnalis, nggak membaca, nggak punya data itu, benar enggak? Nah, di situ pentingnya membaca. Jadi selain pulpen, kalau dulu pulpen, ya, pegangan saya kalau dulu itu pulpen, nah, sekarang sudah handphone pegangannya. Jadi nggak perlu komputer, nggak perlu laptop sekarang, karena smartphone kalian itu sudah bisa mengantarkan kalian kemana saja, menjadi apa saja, asalkan kalian mau. Ya. Di HP-nya itu sudah bisa tulis, sudah bisa ketik karena ada WPS. Ini sudah ada WPS-nya? Sudah, alhamdulillah. Itu berarti benar-benar smart handphonenya, ya. Kadang itu handphonenya smart tapi nggak dimaksimalkan untuk membantu belajar. Nah, seperti itu karena sudah ada, ya alhamdulillah. Terus apa sih kalau sudah memutuskan itu, ya, apa yang harus dilakukan? Maka saya menyebutkan 3 jenis, ya, sudah saya tuliskan di materi itu 3 jenis saja yang perlu diketahui ketika ingin menjadi seorang jurnalis sekolah, ya, tidak perlu banyak, cukup 3 saja, itu difahami, dipegang dengan baik, ya, insya Allah, ya, itu nanti kalian bisa menjadi seorang jurnalis sekolah yang beda.
Karena sekarang kalian itu jurnalis sekolah. Dulu saya nulis ya, perjuangan saya seusia kalian ini, awal saya meniti karir menulis. Dulu masih belum ada internet, ya. Ada tapi belum masif. Saya nulisnya itu datang ke warnet. Sekarang hampir warnet itu sekarang nggak ada ya warnetnya. Hampir semua kukup ya. Beralih ke game online ternyata nggak ada peminatnya juga, akhirnya tutup juga. Gitu kan? Karena di handphonenya masing-masing ada game online-nya. Nah, saya dulu ngetik itu ke warnet. Ya. Yang 1 jamnya itu dulu itu 2,5. Setelah itu berbelang ngetik, yang namanya nggak punya komputer kan belum terbiasa kan. Ngetiknya itu tangan satu kiri, kan? Yang satunya gini. Jadi kan 11 jari. Ayo, yang di sini sekarang masih ngetik 11 jari siapa? Nah. Wartawan jangan nulis 11 jari, kari. Deadline-nya ini, nah kalau jurnalis sekolah ini apa? 1 bulan sekali, iya kan? Nah, saya pernah kerja di koran yang deadline-nya wartawan itu 1 hari 8 berita. Itu kalau sudah kerja jadi jurnalis, bukan jurnalis sekolah lagi, jurnalis media, cetak harian. 1 wartawan nulis 8 berita per hari. Nah, kalau di sini tugasnya nulis berita itu 6 bulan ya, tadi kan 6 bulan lah itu 6 bulan kalian ditugasi tulis berapa? 1 bulan. Tapi kan sudah harus berkenalan 6 bulan 1, kalau itu belajar kan? Tapi kalau 1 itu selesai dan haus masih ingin menulis. Jadi contoh gurunya punya blog, buat di situ tulisan berita-beritanya. Kalau kalian memang ingin menjadi jurnalis, maka nanti ya sehari harus dapat berita. 1 yang terbaik nanti dikirimkan untuk media sekolah. Yang 8 setiap harinya itu dimasukkan di blog. Oh, sehari saya masih nggak bisa 8, yang diturunkan 7 nggak bisa 6 nggak bisa. Oh, ternyata sehari 1 juga nggak bisa. Ya sudah, mundur lagi. Tapi dikejar, targetnya itu dikejar. Kalau memang ingin menjadi seorang jurnalis, gara-gara nulis berita. Tadi beliau bercerita baru karena kegiatan seminar ya tadi naik pesawat, karena saya tulis berita naik pesawat. Di saat itu saya diberikan tiket, dibiayai untuk menulis di Borneo. Saya bukan wartawan, tapi saya punya kesempatan ke Borneo untuk menulis sesuatu di Borneo. Tahu Borneo di mana? Ada di sana. Dan di sana itu ya tidak seperti di sini. Iklimnya itu panas tiba-tiba hujan. Nggak ada hujan tiba-tiba banjir. Ya, anomali itu banyak sekali. Ya. Di sini beli mie ayam berapa? 9.000. Saya beli mie ayam misalnya 100.000. Karena saya seorang wartawan, beli sekali kan nggak tahu medan ya. Loh, dan terus uang saya hidup kalau sampai 1 juta nggak cukup. Ya, karena saya dibekali berangkat itu hanya 2,5. Saya pikir banyak ini ya, hanya untuk seminggu 2,5 banyak. 10 tahun yang lalu. Ya. Tapi sekali beli ayam 100.000 loh, ya cukup ini nanti. Itu makan sekali. Kalau sehari kan makan 3 kali. 300.000 untuk makannya saja ya, belum yang lain-lainnya karena dia haus dan lain sebagainya. Jiwa wartawannya bergerak. Dilihat mana orang yang bukan orang Borneo. Kamera dibuka. Ya. Ini makan banyak dari apa? Boleh saya bertanya boleh? Setelah makan ya, setelah makan kan sudah kenyang.
kameranya dikeluarkan, meliput. Ya. Padahal nggak ada tugas untuk meliput itu, nggak ada. Tapi insting ya, saya harus bisa bertahan itu karena saya nggak tahu medan, hanya uang 2,5 juta, dan saya harus mengumpulkan berita yang rigid, dikumpulkan ya ke beberapa titik yang nanti harus jadi satu tulisan. Saya butuh berkelana, muter-muter karena nggak tahu medan, orang baru. Ya. Jiwa insting untuk bertahan itu keluar. Setelah diwawancarai, oke, berapa Pak? Tidak usah, gratis. Dapat nih kuncinya. Setiap mau makan, tapi nggak terus-terusan saya buat begitu, ya itu kurang ajar namanya. Ya. Maka saya tarik terus, karena terus belajar terus sampai akhirnya yang standarnya di sana itu 100.000. Ya. Ternyata kalau beli bahan mentah itu di mana-mana sama, selisihnya hanya sedikit. Hanya akhirnya, berapa merantau sudah berapa lama Pak? Sini. Bapak aslinya anak Solo, ngomong bahasa Jawa setelah itu. Bakso yang 100.000 ketika saya bayar akhirnya menjadi 10.000. Insting warna-warni keluar. Ditanya. Kalau kata Budi Dharma, manusia itu dua di dalam dirinya. Kalau hendak mendengar cerita, maka bercerita. Bapak penjual bakso itu, ya, karena saya ingin mendengar cerita beliau sebagai seorang perantau, beliau bercerita. Karena selama ini nggak ada yang mendengarkan cerita. Jangan lupa subscribe.